Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Abdillah dari kelas 2 EA22. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu SQL. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu nggak sih SQL itu apa? SQL itu singkatan dari struktur Query Language, adalah bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk mengakses, mengolah, atau memanipulasi data relasional. Sebuah basis data relasional menyimpan informasi dalam bentuk tabel dengan baris dan kolom yang mewakili atribut data yang berbeda, serta berbagai hubungan antara nilai data. SQL dirancang khusus untuk bisa bekerja dengan data, sehingga sangat efisien untuk membantu pengambilan dan maupun pengelolaan informasi pada database. Di sini jenis perintah SQL itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada DDL, yang kedua ada DML, yang ketiga ada DCL. Yang pertama ada DDL. DDL itu singkatan dari Data Definition Language. Data Definition Language yaitu perintah yang digunakan untuk mendefinisikan data seperti membuat tabel database baru, mengubah dataset, dan menghapus data. Sebelumnya, DDL juga dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada create, yang kedua alter, ketiga ada drop, dan keempat ada truncate. Create. Create itu membuat tabel atau database baru. Nah, perintah create ini untuk membuat tabel baru di dalam sebuah database. Tak cuma untuk tabel baru, tapi juga uh, database maupun kolom. Kamu bisa membuat sebuah query dengan contoh create table underscore name, buka kurung, kolom 1 data type, kolom 2 data type. Dan yang kedua ada alter. Alter ini memodifikasi objek database yang ada. Nah, dengan query alter table underscore name, add column underscore name data type. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di sini untuk memodifikasi. Nah, contohnya itu alter table underscore name modify column underscore name data type. Yang ketiga ada drop. Drop ini menghapus seluruh tabel, database, atau objek lainnya. Nah, di sini tuh kamu bisa digunakan dalam menghapus baik berupa database, tabel, atau kolom hingga indeks. Dengan contoh query drop table name. Yang keempat ada truncate, menghapus semua catatan dari tabel, menghapus ruang yang dialokasikan untuk catatan. Contoh query-nya yaitu truncate table underscore name. Nah, yang kedua ada DML, yaitu Data Manipulation Language. Nah, DML ini terbagi menjadi 4 bagian juga. Yang pertama itu ada select, yang kedua ada insert, yang ketiga ada update, dan yang keempat ada delete. Yang pertama, select. Select ini yang bisa kamu gunakan untuk memanipulasi data dengan tujuan menampilkan maupun mengambil sebuah data pada tabel. Dengan contoh query-nya yaitu select kolom 1, kolom 2, nah di sini tuh mengambil data yang sudah ada, yaitu from table underscore name where condition. Yang kedua itu ada insert. Insert ini kamu bisa memasukkan sebuah record baru di dalam sebuah tabel database. Dengan contoh query-nya itu insert into table underscore name, buka kurung, kolom 1, kolom 2, kolom 3, tutup kurung, values, buka kurung, value 1, value 2, value 3. Dan yang ketiga di DML itu ada update. Update ini memodifikasi data yang ada dalam tabel. Perintah update yang dapat kamu gunakan ketika ingin melakukan pembaruan data di sebuah tabel. Contohnya jika ada kesalahan ketika memasukkan sebuah record, kamu tidak perlu menghapusnya dan bisa diperbaiki menggunakan perintah ini. Contoh query-nya yaitu update table
underscore name set column sama dengan value 1. Nah, value 2 ini untuk membenarkan data yang salah. Kolom 2 sama dengan value 2. Yang keempat ada delete. Delete ini menghapus data dari tabel. Perintah delete ini yang bisa digunakan ketika kamu ingin menghapus sebuah record yang ada dalam sebuah tabel. Contoh query-nya itu delete from table underscore name where condition. Yang ketiga itu ada DCL, yaitu Data Control Language. Data Control Language ini digunakan khususnya untuk mengatur hak apa saja yang dimiliki oleh user, baik itu hak terhadap sebuah database ataupun pada tabel maupun field yang ada. DCL ini terbagi menjadi dua, yaitu grant dan revoke. Nah, perintah grant ini biasanya digunakan untuk admin database yang ingin memberikan hak akses ke user lainnya. Dengan query-nya grant privilege underscore name on object underscore name to user underscore name. Jadi admin database ini memberikan sebuah akses ke user atau pengguna lainnya untuk membuka sebuah web. Nah, yang kedua ini ada revoke. Revoke itu sebaliknya dari grant. Revoke ini kembalikan dari grant. Revoke terkadang sering digunakan untuk mencabut maupun menghapus hak akses yang sudah diberikan oleh grant tersebut. Yang awalnya diberikan akses oleh admin database melalui perintah grant sebelumnya. Nah, di sini tuh contoh query-nya yaitu revoke privilege underscore name on object underscore name from user underscore name. Fungsi SQL itu yang pertama ada mengakses atau mengubah database, yang kedua menjalankan sebuah query maupun mengambil data yang dibutuhkan, dan yang ketiga menghapus data pada database, yang keempat membuat sebuah prosedur baru, yang kelima mengatur hak akses dalam tabel. Kesimpulan fungsi ini yaitu sebagai sebuah bahasa khusus yang digunakan ketika membuat maupun mengolah database dalam sebuah website. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.